Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Pada dalam jemaah sidang salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlaknya kita sebagai manusia, untuk meluruskan niat kita dalam diciptakannya kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk diuji. Apakah ketika kita dilahirkan, apakah ketika kita berada di muka bumi ini, apakah ketika kita sudah lahir ke permukaan bumi ini, akan senantiasa mengingat kembali kepada Allah. Bukankah Allah pernah mempertanyakan kepada kita dikala kita akan dilahirkan di muka bumi ini, ketika kita masih berada dalam perut ibu kita, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Kita bisa dilahirkan di muka bumi ini, kita bisa keluar daripada perut ibu kita ketika kita mampu menjawab alastu bi rabbikum. Allah bertanya kepada kita, siapa Tuhan kamu? Wahai fulan, ketika Anda keluar dari perut ibu kamu, ketika Anda kami hidupkan di muka bumi ini, siapa Tuhan yang akan engkau sembah? Qalu bala syahidna, kata kita. Tidak ada Tuhan yang akan kita sembah, tidak ada sesembahan yang akan kita puji selain Engkau ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan, tidak ada makhluk, tidak ada ciptaan yang akan kami sembah. Kami akan menyembah hanya kepada-Mu ya Allah. Inilah yang ada dalam diri kita. Inilah yang senantiasa yang menjadi keyakinan dalam diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita senantiasa menyembah kepada Allah karena Allah yang telah menciptakan kita ke permukaan bumi.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita paham, ketika kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri ini, bagaimana cara kita untuk mendekatkan jiwa ini kepada Allah. Dalam sebuah buku dituliskan bahwasanya ada lima cara untuk mendekatkan diri kita, untuk mendekatkan tubuh ini, jiwa ini kepada Allah. Yang pertama, memperbanyak mendirikan salat. Bukankah Allah telah menyampaikan, aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hai sekalian manusia, dirikanlah salat, karena salat akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Di ayat yang lain menyampaikan, kita manusia dan jin itu diciptakan ke permukaan bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita manusia, jin dan manusia diciptakan di muka bumi ini tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Di bulan suci Ramadan ini, di momen yang indah ini, di momen yang sangat istimewa ini, ayo kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki solat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah salat ini adalah tiangnya agama? As-salatul imanuddin. Salat itu adalah tiangnya agama kita. Ketika kita senantiasa menjaga salat, ketika kita senantiasa memelihara salat, maka yakin dan percaya agama kita pun akan senantiasa kita jaga. Ketika agama ini, agama yang telah Allah titipkan kepada kita ini kita jaga, yakin dan percaya akhlakul karimah, perbuatan kita, tingkah laku kita akan senantiasa berujung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, cara mendekatkan diri kita kepada Allah, yakni memperbanyak membaca Al-Quran. Di momen kali ini pun, di bulan yang indah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan suci Ramadan ini, Allah turunkan Al-Quran untuk kita. Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk kepada kita untuk menuju jalannya Allah, untuk mengingat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Tidak ada kalimat di dalam Al-Quran, tidak ada perkataan di dalam Al-Quran, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang senantiasa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran senantiasa Allah memanggil kita, irji ilaikum, kembalilah kalian kepada jalanku. Di dalam surah Al-Fatihah pun kita senantiasa baca meminta kepada Allah untuk diberikan jalan-jalan yang lurus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini kita yang senantiasa membaca Al-Quran, kita yang senantiasa mentadaburi Al-Quran, Allah memberikan banyak pahala untuk kita. Allah memberikan banyak maghfirah kepada kita. Allah menitipkan banyak hikmah kepada kita di dalam membaca Al-Quran. Bukankah satu huruf saja di dalam Al-Quran itu
akan bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan pun akan dibalas dengan 10 pahala. Bahkan di ayat yang lain di surah Al-Baqarah menyampaikan, barang siapa yang melakukan satu kebaikan di jalannya Allah, itu diberikan perumpamaan seperti seseorang yang telah menanam sebuah pohon. Pohonnya tumbuh menimbulkan 7 ranting, 7 cabang, dan setiap cabang-cabang itu akan menghasilkan 100 buah. Buah inilah yang akan dikembalikan kepada kita. Siapa yang melakukan satu kebaikan, siapa yang melaksanakan satu kebaikan, siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan membalasnya berkali-kali lipat kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yakni memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana cara kita memperbanyak syukur? Bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita penglihatan, Allah menitipkan kepada kita telinga, kaki yang kuat untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Banyak daripada saudara-saudara kita diberikan segala fasilitas oleh Allah, tapi mereka tidak mau mensyukurinya, mereka tidak mau memanfaatkan dengan baik. Adakah di antara kita jamaah sekalian yang pernah meminta mata untuk melihat, meminta telinga untuk bisa mendengar, kaki untuk bisa melangkah? Tidak ada jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah menyampaikan, ya ayuhan nasul quru nikmatallahi alaikum. Sekalian manusia, ingat, kata Allah, ingat apa yang telah aku berikan kepada kalian. Lalu Allah pun bertanya kepada kalian, kepada kita, adakah sesembahan selain aku, kata Allah, yang bisa memberikan segala sesuatu yang kalian butuhkan? Adakah selain Allah yang bisa memberikan penglihatan kepada kita, memberikan pendengaran kepada kita, yang bisa memberikan rezeki kepada kita? La ilaha illa wa anna tufakun. Tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan selain aku, kata Allah, yang bisa memberikan segala sesuatu yang kalian butuhkan. Maka Allah menyampaikan, ayo kembali kepadaku, ingat kepadaku, syukuri apa yang aku berikan kepada kalian. Kita diberikan pendengaran untuk mendengarkan panggilan-panggilannya Allah. Allah memberikan penglihatan kepada kita untuk bisa mentadabburi kitabnya Allah. Allah memberikan kesehatan fisik kita, kaki yang kuat untuk mampu membuka, melangkahkan kaki kita ke rumah-rumahnya Allah. Allah memberikan tenaga kepada kita, kekuatan kepada kita untuk mampu membuka pintu-pintu rumahnya Allah. Tapi ini kan banyak daripada saudara-saudara kita tidak memaksimalkan itu, dengan berbagai alasan. Dikala dipanggil sholat maghrib, beliau mengeluh, saya baru pulang dari tempat kerja, otak terkuras dengan habis, saya lelah, saya capek, saya di rumah saja. Nanti kita akan menyesal jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan menyesal ketika Allah senantiasa mengambil sedikit demi sedikit nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Nanti kita akan menyesal dikala kita sudah tua, tidak mampu lagi melangkahkan kaki kita ke rumahnya Allah. Nanti kita akan menyesal
ketika mata ini sudah mulai diambil kejernihannya. Telinga ini sudah mulai diambil pendengarannya. Kita baru menyesal. Kenapa tidak dan ketika saya sehat? Kenapa tidak ketika saya kuat? Mata saya masih bagus. Kenapa tidak saya maksimalkan untuk beribadah kepada Allah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini di subuh yang indah ini, kita belum terlambat untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, apa yang mesti kita lakukan? Yang keempat adalah selalu mengingat kepada kematian. Yakin dan percaya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita manusia pasti akan kembali kepada Allah. Maka ayo kita maksimalkan bekal-bekal kita untuk melanjutkan perjalanan kita di akhirat nanti. Apa kata orang pintar kita? Katanya, janganlah engkau meletakkan dunia di dalam pikiran, tapi letakkanlah dunia dalam genggamanmu, karena sesungguhnya otak dan pikiranmu hanya untuk akhirat. Bekerjalah kalian seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Berusahalah kalian seakan-akan Anda akan abadi di muka bumi ini. Tapi beribadahlah kalian, salatlah kalian seakan-akan engkau akan meninggal di esokan harinya. Salah satu hal yang paling afdal, yang paling baik ketika kita ingin dekat kepada Allah, yakni memperbanyak mengingat kepada kematian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang kelima adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yakni memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita ini manusia tidak lupa, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari segala dosa, tidak luput dari segala penyakit-penyakit dunia. Maka Rasulullah pun mengajarkan kita di dalam sholat kita supaya kita bersih dari segala kesalahan, dan sholat subuh sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai maghrib dan seterusnya. Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masjid wal maghrib. Allahumma nahini min khataaya kama yanqa as-sawbu abyadu min ad-danas. Allahumma ighfir min khataaya bil ma'i was salji. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah, jauhkanlah diriku dari segala kesalahan. Jauhkanlah diriku dari segala perbuatan dosa. Jauhkanlah diriku dari segala perbuatan hilaf, sebagaimana dijauhkannya antara timur dengan barat. Ya Allah, jauhkanlah, bersihkanlah diriku dari segala kesalahan-kesalahan. Bersihkanlah aku dari segala dosa hilaf, sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari segala kotoran. Ya Allah, cucilah aku dengan air. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita sholat, faedah di dalam mengambil air wudhu itu adalah membersihkan diri kita dari segala kesalahan-kesalahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dalam ceramah subuh kali ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah, terkhusus pada diri saya pribadi. Mari kita maksimalkan memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk dekat kepada Allah. Dan jangan sampai
kita meninggalkan Ramadan ini, ataukah Ramadan ini meninggalkan kita, kecuali kita sudah kembali ke dalam fitrahnya Allah. Ayo, masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita, masih ada kesempatan yang Allah titipkan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan di Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, menjadi Ramadan terindah dalam perjalanan kita, dan menjadi tempat Ramadan menjadi penggugur dari segala hilaf dosa yang pernah kita lakukan. Jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.